Selamat ulang tahun yang kedua. Jangan, ayo kita pergi, jangan pergi. Di sini. Ayo kita pergi. Siapa? Aku, Ouyang. Aku, Susiyu, dan Lin Maya. Chenze, buka pintunya. Chenze, cepat buka pintu untukku. Ayo pergi. Kamu bersembunyi begitu? Apa ada orang lain di dalam? Ouyang, Jangan buka pintu. Kenapa? Ouyang ada di luar, kamu tidak boleh buka pintu. Justru karena Ouyang ada di luar, aku harus buka pintu. Justru karena Ouyang ada di sini. Kamu tidak boleh biarkan dia tahu kamu di sini. Lalu bagaimana? Apakah kita harus terus menutup pintu? Buka pintu, Chenze. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. gila. Kamu sabar dulu, sembunyilah. Kamu mau aku sembunyi di mana? Apa ada orang yang kamu sembunyikan di dalam? Ayo ke sini. Aku kasih tahu ya, Chenze. HP kamu ada di tanganku, kalau kamu mau ambil. Cepat buka pintu untukku. Buka pintu. Siu, 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 ayahku menelepon. Buka pintu, buka pintu. Jangan teriak, ayahku menelepon, aku mau angkat telepon. Angkat di sini, buka pintu. Cepat buka pintu untukku. Ayah, Dengar tidak, Chenze? Siu sudah kembali. Aku dan Siu sedang makan di luar. Buka pintu, Chenze. Kalian berdua kecilkan suara. Ada apa? Kenapa ada suara laki-laki? Apa kalian pergi ke rumah Xiaoze? Tidak apa-apa, ayah, kami baik-baik saja. Aku tidak bisa jelaskan sekarang, aku tutup telepon dulu ya, ayah. Aku baik-baik saja, baik, dadah. Chenze, kamu tidak mau buka pintu ya? Besok aku akan ke kantormu. Aku akan ungkapkan perbuatan burukmu, kebetulan bosmu juga ada di sini. Dia bisa jadi saksi untukku, ya bos? Ya, silakan ungkapkan. Dengar tidak, lebih baik buka pintu, buka pintu. Siu, udang goreng. Bukannya kamu ingin makan udang goreng ayahku? Udang goreng ayahku enak sekali. Kamu mau yang pedas pakai bir? Enak sekali, cepat pergi. Buka pintu, buka pintu. Kembali. Kebetulan semua ada di sini, mari lihat baik-baik. Ingat pria di ruangan ini. Dia meninggalkan pacar resminya dan mencari selingkuhan di luar. Buat dia menunggu selama 20 tahun. 20 tahun. Masa muda seorang wanita, semuanya hancur. Buka pintu! Kalian berdua begini, orang bisa melakukan kamu karena masuk tanpa izin. Kamu tahu? Kalau kamu tidak buka, aku akan membuka pintu ini. Pergi. Kalau kamu tidak buka, kami akan masuk tanpa izin. Kamu percaya tidak, Chenze? Aku mohon, aku mohon. Sudah cukup? Kenapa tidak buka pintu? Apa kamu menyembunyikan seseorang? Lin Maya. Apa maksudnya? Jangan pergi. Aku tidak bermaksud mencari kamu, aku juga tidak ingin mengganggu kamu. Malam ini sebenarnya sederhana. Siu awalnya ingin berbicara dengan kamu. Cukup lewat telepon. Tapi kamu malah melempar teleponnya. Chenze, aku yang ingin menemui kamu. Ada apa? Kamu bisa bicara dengan aku. Kamu yang membawa mereka ke sini? Sudah aku bilang. Hari ini Siu yang ingin berbicara dengan kamu. Kenapa kamu terus memperhatikan Linnea? Sekarang jam pulang kerja, ini rumahku, kamu datang membuat keributan. Tidak merasa kehilangan martabat? Hari ini martabatku hilang. Lalu apa? Aku bilang, hari ini aku datang. Sebagai teman baik Linnea. Sebagai karyawan, aku ingatkan kamu. Kalau kamu punya waktu luang, kenapa tidak memikirkan bagaimana mengatur 4 pertunjukan itu? Tidak perlu kamu khawatir, Siu. Ada masalah apa? Tanyakan dia segera. Aku malas mendengar omong kosong si brengsek itu. Aku beritahu kamu, Chenze. HP kamu yang jatuh di lantai bawah, aku ambil untuk kamu. Tolong beritahu aku, apa sebenarnya alasanmu? Membuat kamu seperti membuang HP. Membuang Lin Maya. Siu, jangan bicara lagi. Kamu pantas bicara?
Ini urusan pribadi antara aku dan Lin Meya. Urusan pribadi, kamu mengerti kan? Lin Meya, sudah aku jelaskan dengan jelas? Teriak apa? Kamu teriak apa? Kamu sudah jelaskan padaku, apa masalahnya? Jelasin aja, pasti ada alasannya. Kamu perlu marah-marah gitu? Cuma karena aku datang ke rumahmu, kamu bisa marah gitu? Aku kasih tahu Chenze, tempat jelek begini. Aku ini ya seumur hidup gak mau datang lagi. Ayo pergi, jangan ribut, pulang. Mau pergi kemana? Nggak pergi. Aku kasih tahu Chenze. Jangan kira Lin Meya baik hati. Lalu kamu bisa seenaknya menyakitinya. Kenapa sehari sebelumnya dia di Prancis? Kamu masih mencintainya mati-matian. Besoknya kamu mau putus sama dia. Jangan bilang, cuma sehari kamu udah bosan? Aku cuma mau tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Apa itu kebenaran? Hari ini aku mencintainya. Besok aku bisa nggak mencintainya lagi. Kamu pernah pacaran? Kamu punya rumus bisa menghitungnya? Bisa nggak kamu ngomong yang benar? Jangan nyeret-nyeret aku. Aku kasih tahu. Aku curiga kamu udah selingkuh, dan kamu main dua kaki. Sampai Lin Meya balik, baru kamu tunjukin belangmu. Kamu curiga aku? Kamu curiga aku? Lalu kamu bisa datang ke rumahku bikin ribut gini? Kamu punya bukti? Buktinya mana? Kamu mau bukti ya? Bro, si Chen bilang mau bukti. Gimana nih? Ya cari dong. Oke deh. Oh ya, aku ingatkan kamu, ini rumahku. Minggir. Kalau kamu gini, aku laporkan polisi. Chenze, laporkan polisi sekarang, jangan ribut. Chenze, kamu kenal laporkan polisi. Chenze, dia nggak sengaja. Mereka benar-benar ada niat jahat. Kalau laporan polisi bakal ribet. Chenze, kamu benar-benar bisa laporan polisi. Minker. Meya, kamu nggak apa-apa? Uyan, Chunjumuko Meya. Chenze, Ouyang, berhenti mukul. Kamu bodoh ya? Berhenti, jangan mukul Ouyang. Meya, kamu benar-benar bodoh. Halo, saya mau laporkan polisi. Cepatlah, ngapain sih? Meya, aku salah. Kamu bisa lepas dari cengkeramannya. Itu benar-benar berkah dari langit. Sudahlah Siu, jangan marah lagi. Chenze, hari ini aku yang salah. Maaf ya, aku minta maaf. Mari kita berdiskusi. Bisakah kita tidak memperbesar masalah ini? Lagi pula kita satu perusahaan. Kita pasti akan bertemu lagi. Tolong pertimbangkan bahwa kita sudah kenal lama. Lupakan saja. Lin Meya. Apa otakmu terbentur sampai bodoh? Kamu minta maaf sama orang seperti dia? Dia yang mulai menyentuhmu, tahu? Sudahlah. Tudau. Mobil yang kamu panggil kapan sampai? Sebentar lagi, Paman. Xiaoyan, Helium City Fanghua International? Fanghua International apa? Tuan Lin, saya petugas Wu. Putri Anda sekarang ada di kantor polisi. Di kantor polisi, ya. Ada perselisihan sipil yang berujung kekerasan, sedang dalam mediasi. Cepatlah ke sini. Baik, aku segera ke sana, segera ke sana. Mobil yang kamu panggil kapan sampai? Sudah sampai, di depan jalan makanan. Oke. Kamu yang urus ya, urus ya. Kalian berdua kali ini, sifatnya berbeda dengan yang dulu. Uyang, dulu kamu berbuat baik.
Kali ini, kamu berbuat onar setelah minum. Dulu? Dulu apa? Ayo, kalian mau diselesaikan secara resmi atau damai? Damai, petugas Wu, kami mau damai. Itu tergantung keinginan korban. Anda setuju, kan? Petugas Wu, Lin Meya yang jadi korban. Dia yang mulai memukulnya, kepalanya sampai bengkak. Pak Polisi. Apa yang Anda maksud dengan diselesaikan secara resmi dan damai? Bagaimana cara penanganannya masing-masing? Damai berarti kalian berdua berdiskusi. Mencapai kesepakatan jumlah ganti rugi. Kalau resmi, kita akan periksa dulu lukanya, lihat seberapa parah. Luka ringan ke atas sudah bisa dipidana. Biasanya bisa dipidana berapa tahun? Apa kamu belum selesai? Kamu percaya tidak aku akan menghukum lagi? Ouyang, ngapain sih? Ngapain sih? Ini kantor polisi, tenang semuanya. Xiaozhang, bawa dia ke ruangan sebelah untuk tenang. Pak Hao, Anda tidak bisa membawa Ouyang pergi. Kalau Anda membawanya pergi, bagaimana dia bisa mediasi? Lihat sikapnya, kayaknya hari ini tidak akan selesai. Kalau begitu, bawa saya juga. Kalau kalian semua pergi, hitung saya juga. Ikut-ikutan juga, Xiaozhang. Bawa mereka bertiga sekalian untuk tenang. Ayo pergi. Bagaimana kondisi Chen She? Lukanya parah tidak? Saya dengar dari polisi yang bertugas, wajahnya terluka. Ini agak merepotkan. Kalau sesuai standar luka ringan tubuh manusia, cukup untuk dihukum. Tentu saja, dengan syarat kalau Manager Chen bersikeras untuk menempuh jalur hukum. Meya, ini pertama kalinya saya masuk kantor polisi. Meya, tadi polisi bilang, kemarin juga kalian berdua. Ouyang bahkan berani bertindak. Bagaimana dia berani bertindak? Saya tiba-tiba diculik. Kamu diculik? Kenapa tidak bilang sama saya? Bagaimana Ouyang menyelamatkanmu? Sudahlah Siu. Nanti kalau ada waktu, saya ceritakan perlahan. Kalian berdua memang hebat. Satu karena pertama kali masuk kantor polisi, sangat bersemangat. Satu lagi seperti tidak ada masalah. Apa hanya saya yang khawatir? Apakah Chen Zi memilih jalur resmi? Atau jalur damai? Bagaimana kalau Chen Zi benar-benar memilih menempuh jalur hukum? Paling-paling masuk penjara, bisa pergi ke tempat jauh dari keributan. Tidak ada yang mengganggu, saya malah senang. Benar kan, Siu? Benar? Astaga. Kalian berdua masih bisa tertawa? Kejadian yang tadi disebutkan semuanya benar, kan? Direktur. Halo, Pak Polisi. Nama saya Ou Changlin. Ayah Ouyang. Pak Polisi. Jika ini kesalahan Ouyang, dia harus bertanggung jawab sesuai aturan. Harus ditangani sesuai prosedur. Direktur. Saya karyawan OU Group, saya harus mempertimbangkan perkembangan OU Group. Menurut saya, jika hal ini tersebar, akan berdampak buruk bagi OU Group. Jadi saya pikir, kita sebaiknya menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan Pak OU sebelumnya. Saya akan menjelaskannya padanya nanti. Pak Polisi, saya memilih untuk menyelesaikan ini secara pribadi. Pak Polisi, bagaimana kalau begini? Bisakah kami membawanya ke rumah sakit dulu untuk melakukan pemeriksaan? Jika nanti ada efek samping, kami akan bertanggung jawab sepenuhnya, tidak masalah. Bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lengkap. Baik. Terima kasih, Direktur.
Ayah. Maaf. Paman Lin. Ini semua kesalahan saya. Begitu saya mendengar di Prancis, Meya putus dengan Chen Zhe. Saya langsung marah. Saya pulang dengan tujuan ingin berbicara dengan Chen Zhe. Begitu saya bertemu Meya, saya terlalu senang dan minum terlalu banyak. Kami membicarakan Chen Zhe. Saya langsung marah dan pergi mencarinya. Meya berusaha keras untuk menghentikan saya, tapi dia tidak berhasil. Maaf Paman Lin, pertama kali bertemu. Saya sudah meninggalkan kesan yang buruk, maaf sekali. Yang penting tidak ada yang terluka, tidak ada yang terluka. Bagaimana bisa ini salahmu? Justru, Meya punya teman sepertimu, yang mau membelanya. Yang mau membela keadilan, Paman harus berterima kasih padamu. Ngomong-ngomong, Ouyang memikul Chen Zhe juga bukan sengaja. Chen Zhe duluan yang mendorong Meya. Kepala Meya terbentur sudut meja, langsung bencol besar. Apakah parah? Tidak apa-apa, ayah. Saya baik-baik saja. Tidak seburuk yang dikatakan Siu, dia terlalu berlebihan. Jangan khawatir. Gak apa-apa kalau kamu baik-baik aja. Ayo kita pulang. Oke, ayo pergi. Kamu beneran gak mau menuntut Ouyang? Sebenarnya sih mau. Tapi setelah dipikir-pikir, dia kan adik kamu sendiri. Lagi pula, ayah kamu udah datang. Mendingan aku kasih muka sama ayah kamu aja. Dan juga, kalau luka kecil ini bisa bikin ayah kamu inget sama aku. Menurutku itu worth it. Kamu layak. Perayaan 2 tahun, kita jadi berantakan begini. Nanti aku gantiin ya. Sakit ya? Gak apa-apa. Hari ini kamu harus ikut aku. Tidur di rumah kecilku ini. Dari kecil aku udah ngimpi punya kakak atau adik perempuan. Lalu tidur bareng di kamar kecil kayak gini. Terus kita bisa pasang ranjang bertingkat. Jadi, kamu selalu welcome buat ke rumahku, jadi saudara perempuan aku. Besok aku beli ranjang bertingkat, gimana? Beneran? Beneran? Beneran bisa? Tentu aja bisa. Siu, kamu balik kali ini? Kenapa gak bilang sama ayah kamu? Ribet aja, aku mau ketemu kamu dulu. Kamu gak bawa barang? Ditinggal di hotel, jangan bahas urusan aku dulu. Aku gak nyangka Chen Zhe beneran gak menuntut. Seharusnya aku suruh Ouyang pukulin dia 300 kali lagi. Jangan nakut-nakutin aku lagi, pukulin 300 kali. Aku tadi hampir mati ketakutan. Untung aja Chen Zhe gak menuntut. Gimana kalau dia beneran menuntut? Meya, aku udah lama pengen nanya. Kamu sama Ouyang udah sampai mana? Maksudku, selain atasan dan bawahan, apa hubungan kalian udah lebih dekat? Kita cuma hubungan kerja yang paling sederhana. Dengan kata lain, kalau suatu hari aku resign, aku sama Ouyang gak ada hubungan apa-apa lagi. Beneran? Kayaknya gak sesimpel itu deh, walaupun atasan ngelindungin bawahan. Gak sampai segitunya juga. Lia Jia sampai mukulin Shen Zijitu. Dia melihat ekspresi dan tatapanmu setelah kamu terluka. Menurutku, itu tidak seperti perhatian antara teman biasa. Siu, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Dia memberlaku karena aku membantu menyelesaikan masalah besar di pekerjaan. Aku membantunya menyelesaikan masalah besar. Dia sebenarnya berencana mengajakku makan hari ini. Lagi pula, kalau bukan karena aku bisa melindunginya dari Liu Weiwei, dia tidak akan menjadikanku sekretarisnya. Aku juga sama sekali tidak tertarik menjadi sekretarisnya.
Aku terjebak dalam perangkap besar, begitu saja terjebak. Kamu tertawa apa? Tidak ada, Maya. Kamu sebelumnya bilang kamu diculik. Sebenarnya bagaimana? Cepat ceritakan padaku. Ceritanya panjang. Kamu siap mendengarnya? Hal paling konyol di dunia, aku yang mengalaminya. Kamu pernah dengar tentang salah menculik? Salah menculik. Aku yang salah diculik. Kalau tidak, siapa yang akan menculikku setiap hari? Aku waktu itu sedang di basement. Mau menunggu Chenze. Bagian tentang Chenze ini aku lewati. Aku tidak terlalu ingin membicarakannya. Pokoknya suatu hari, aku tiba-tiba tidak tahu bagaimana. Ditarik ke mobil oleh seseorang, lalu rambutku ditarik. Kamu tahu? Sangat kasar, mereka memukulku sampai wajahku terluka. Aku waktu itu memfotonya. Nanti aku tunjukkan padamu. Kakak, kamu mencari aku? Kamu memukul Chenja. Kamu juga sudah tahu? Apakah kamu menyadari siapa dirimu sebenarnya? Kamu sembarangan berkelahi. Tahukah kamu berapa banyak orang yang harus membersihkan kekacauanmu? Kalau hal ini tersebar, apa dampaknya bagi perusahaan? Apakah kamu pernah memikirkannya? Lagi-lagi karena Lin Mei itu. Bukan. Lalu apa? Ini urusan pribadiku, kamu tidak perlu tahu. Oh ya. Aku akan terus mengawasi Lin Mei si pengacau itu. Kalau dia membuat kesalahan lagi, aku akan segera mengusirnya dari perusahaan. Sudah jelas? Aku sudah bilang. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Linnea. Chenze memang pantas dipukul. Chenze adalah orangku. Kamu memukulnya sama saja dengan memukulku. Aku juga akan menegaskan sekali lagi padamu. Lin Mei adalah orangku. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah. Baik. Apakah rencana konkret proposalnya sudah selesai? Jika kamu tidak bisa, katakan sekarang, aku akan ganti orang. Sudah selesai. Pertemuan di ruang rapat dalam 15 menit, ada masalah? Tidak ada masalah. Kita sepenuhnya bisa menggabungkan peluncuran kosmetik ke dalam sesi pameran pakaian renang anak-anak dan pakaian dalam. Kegiatan peluncuran kosmetik perusahaan sebelumnya kebanyakan diselaraskan dengan pakaian adat tingkat tinggi dan pakaian mewah, meskipun efek pamerannya menonjol. Tapi ada dua kelemahan. Pertama, yaitu siklus dan biaya pakaian adat yang sangat tinggi. Kedua, kosmetik kita dijual untuk konsumen umum. Pakaian mewah dan riasan tingkat tinggi hanya akan menciptakan jarak dengan konsumen. Jadi menurutku, dalam pertunjukan kali ini, riasan model seharusnya lebih menonjolkan keakraban, fungsionalitas, dan kemudahan. Mengenai proposal ini, aku ingin menjelaskan secara spesifik. Tema dan kreativitas proposal. Semuanya diselesaikan secara independen oleh Linnea. Semoga kalian memberinya tepuk tangan. Baik, mari kita jalankan sesuai proposal ini dulu. Tapi aku ingatkan, saat ini semuanya masih dalam tahap teori. Pelaksanaan di bawah ini yang paling penting, mengerti? Rapat selesai. Kenapa aku tidak menyadari? Ingatanmu begitu bagus, aku hanya bilang sekali. Bilang sekali kamu sudah bisa ingat? Kalau mau ingat, pasti bisa ingat. Kuyang. Sudah. Ada orang di belakang, bicaranya nanti saja.
Kamu lihat tidak, kakakku tadi wajahnya langsung pucat. Ayo kita rayakan, ayo rayakan, ayo. Bazahai. Menurutku kita sebaiknya tidak terlalu sombong. Kakakmu benar, pelaksanaan konkret selanjutnya. Yang paling penting. Kenapa kamu lihat aku? Terima kasih ya. Kerjasama yang menyenangkan. Kamu tiba-tiba serius begini, aku jadi nggak nyaman. Sebenarnya aku memang orang yang serius. Kerjasama yang menyenangkan. Tidak, Kamu kenapa? agak pelan sedikit. Kamu pura-pura aja, aku pergi kerja dulu. Kejutan. Ayah, kejutan besar begini, kenapa nggak peduli sama aku? Kemarin malam kamu tinggal di mana? Bagaimana ayah tahu? Aku nggak cuma tahu pesawatmu jam berapa mendarat. Aku juga tahu kemarin malam kamu makan sama siapa. Bagus. Aku sudah bilang berkali-kali ke manajer Wang, jangan sampai memberitahu ayah. Kalau tahu, nggak akan makan di klubmu. Jian Gonzalez manager Wang. Sampai sekarang dia masih bantu merahasiakan. Tapi nggak bisa menahan banyaknya mata-mata ayah. Baiklah, ayah memang yang paling hebat, aku mengaku kalah. See you. Bagaimana kamu kenal Ouyang? Ayah kenal Ouyang? Ouyang aku nggak kenal. Tapi aku kenal ayahnya. Sherman Group, Changlang. Ayah kenal dekat sama keluarga Ou? Ngapain kamu nanya itu? Karena Mea sekarang jadi sekretarisnya Ouyang. Jadi aku mau cari tahu latar belakang keluarganya. Latar belakang keluarga sangat menentukan karakter dan budi pekerti seseorang. Memiliki peran yang sangat menentukan. Kalau begitu, menurutmu Ouyang ini gimana? Ayah, dia ini orangnya sangat menarik. Cara bicara dan bertindaknya terlihat santai, tapi sebenarnya dia cukup jantan. Bertanggung jawab. Benarkah? Anak laki-laki yang dipuji begitu oleh anakku, ini pertama kalinya aku lihat. Aku nggak pernah lihat sebelumnya. Aku cuma bantu Mea mengamati, ayah jangan salah paham. Aku tahu Lin Meya adalah teman terbaikmu. Begini, kapan-kapan ajak dia ke rumah. Makan bersama, aku juga mau berterima kasih langsung padanya. Atas perawatannya padamu di Prancis. Sekalian ajak Ouyang. Ouyang? Nggak usahlah. Belum tentu dia mau datang. Itu. Aku akan membereskan koper.
Pak, ada yang bisa saya bantu? Maaf. Saya ingin bertanya, departemen kita yang Departemen Pengembangan Produk. itu tempatnya menguji dan mengembangkan produk. Saya rasa Anda mungkin salah. Departemen Pengembangan Produk grup kami berada di Suzhou, bukan di sini. Ini tidak mungkin. Putri saya bekerja di sini. Sudah beberapa lama. Nama putri Anda siapa? Saya akan cek untuk Anda. Lin Maya. Dia adalah asisten administrasi Pak Ou di grup kami. Ini. Apa itu asisten administrasi? Secara sederhana, itu sekretaris. Pak Ou yang mana? Pak Kuyong Xiao U. Mereka sedang keluar, tidak di kantor. Keempat tempat pilihan ini, saya cukup puas. Menurutmu yang mana yang terbaik? Masing-masing punya kelebihan, sulit memutuskan. Ini juga harus menghitung biaya pameran di keempat tempat ini. Semuanya harus dihitung baru bisa memutuskan. Sepertinya hari ini tidak bisa pergi lagi. Kamu hari ini harus lembur lagi? Aku bilang, sekarang seluruh tubuhku seperti ditarik kencang. Biar aku santai, aku malah tidak nyaman. Bagus, Pak Ou tiba-tiba jadi pemuda sukses dan ambisius. Siapa yang memberimu tongkat sihir? Vigardium Leviosa. Beralih. Cepat, kopi tambah. Siap. Tiga ini cuci ulang untukku. Kenapa harus dicuci ulang? Semua piring ini sudah aku cuci satu persatu dengan teliti. Kamu sengaja cari masalah ya? Maksudmu aku tidak ada kerjaannya? Aku sibuk, tahu? Cepat cuci, kalau tidak aku potong uang 3 piringmu. Kenapa? Aku tidak memecahkannya. Aku bilang, tunggu saja, saat aku bebas nanti. Aku akan langsung minta kakakku memecatmu. Saat kamu bebas, pecat sesuka hatimu, tidak buru-buru. Sekarang cepat cuci. Xiaojia. Pulang. Tidak, aku masih di kantor. Hari ini harus pulang terlambat lagi. Kenapa terlambat lagi? Perusahaan besar memang seperti ini. Kalau tidak ada urusan, harus lembur. Lagi pula, mereka yang lembur dapat uang lembur. Meia. Ayah, aku tidak bisa bicara lama. Bosku memanggilku. Aku hanya ingin memberitahumu, jangan khawatir tentang aku. Ditutup ya. Xiao. Lin Mei tidak ada di Departemen Pengembangan Produk. Dia adalah asisten administratif Pak Ou di grup kami. Apa itu asisten administratif? Singkatnya, dia adalah sekretaris. Paman. Minyak. Paman, biar aku lihat. Jangan bergerak. Biar aku lihat. Ini tidak bisa. Ayo kita ke tempat Lidong. Rumahnya mungkin punya obat. Eo. Tidak apa-apa. Jangan bergerak. Tidak apa-apa, Lidong. Kalian berdua. Ayam kumbau yang kalian pesan, Lidong. Silakan dinikmati. Lidong. Paman Lin, kenapa Paman Lin? Lenggon pemangku terbuker. Kenapa sampai begini parahnya? Tidak apa-apa. Terkena percikan minyak. Kamu punya obat tidak? Ada. Shalu. Segera ambil handuk yang sudah disterilkan dan es batu. Baik, aku segera ambil. Handuk yang sudah disterilkan. Baik. Cepat. Anda terkena percikan minyak, Paman Lin? Iya, lihat. Tuduh, kamu cepat pulang saja. Toko tidak ada yang jaga. Cepat. Tidak bisa. Tidak apa-apa, aku di sini. Kamu cepat jaga toko. Lidong, aku serahkan padamu. Tenang. Cepat ke sana. Bibi Mei, cepat cari handuk yang sudah disterilkan untukku. Untuk apa handuknya? Laulin diceritakan tetangganya terbakar. Kelihatannya cukup parah. Laulin yang mana? Pemilik warung makan Lin Sikuo di keluarga Lin. Ayahnya Lin Mei ya? Iya, betul. Tidak apa-apa. Aku sudah mengoleskan kecap tadi. Nanti gelembungnya aku pecahkan. Tidak apa-apa. Jangan sampai gelembungnya pecah. Sebentar lagi aku akan menggunakan es batu untuk mempresnya. Oleskan salep luka bakat dan lihat bagaimana. Kalau tidak baik, harus ke rumah sakit. Karen terakhir. Kok lukanya parah banget sih? Gak apa-apa. Kamu sibuk aja dulu. Kalau luka bakar, jangan sampai melepuh. Harus langsung dikompres es, kalau nggak bisa infeksi. Now pain light. Cuci piringmu aja.
Tahan dulu, Om. Apa ini baunya enak banget? Sudah tahu kamu pasti bakal turun karena baunya. Dipanci lagi masak ikan tongkol, bentar lagi makan ya. Ikan tongkol? Aku udah ngiler nih. Mea, lagi ngapain? Tunggu sebentar, aku akan memberimu makan malam. Siu. Aku mau makan spare rib suka Xiao Jiangnan, Mian Chun, sama pangsit udang. Ayam goreng Yulin, makasih ya. Mau pergi kemana? Nggak makan ikan? Makan bentar, nanti aku bungkus. Kamu ini benar-benar ya, gak sungkan-sungkan. Ini temenku yang datang bawa makanan, urusanmu apa? Dia hanya mengatakan bahwa dia datang untuk memberi kami makan malam. Baiklah, tukang makan. Lidong, sini. Ada apa Paman Lin? Apa karena luka? Takut ganggu bisnis toko? Tudou sudah ikut aku bertahun-tahun. Walaupun belum menguasai semua keahlianku 100%. 50 hingga 60% pasti bisa, toko diserahkan ke dia. Aku nggak perlu khawatir. Kalau begitu, apa karena urusan Lin Mei ya? Gimana pendapatmu tentang anak Ouyang ini? Ouyang. Maksud Paman Lin adalah antara Ouyang dan Mei akan ada sesuatu? Anak Syria ini dari kecil sangat penurut. Segala hal tidak pernah dirahasiakan dariku, tapi kali ini dia kerja di grup OU. Dikatakan produk apa yang harus pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan. Departemen Penelitian dan Pengembangan produk grup OU sama sekali tidak ada di kota ini. Dia tidak pergi ke Departemen Penelitian dan Pengembangan produk. Jadi sekretaris buat Ouyang. Sebelumnya sudah kusarankan, kurangi kontak dengan Ouyang itu. Chen Zhe bisa salah paham. Tapi dia nggak dengar. Dua anak yang tadinya baik-baik bersama. Cinta 20 tahun, putus begitu saja. Sekarang tiap malam lembur terus. Ini, tadi malam telepon lagi. Bilang mau lembur lagi. Aku khawatir dia dengan Ouyang. Aku tahu. Kamu kan teman baik Ouyang. Sebenarnya bukan berarti aku. Ouyang ini anak muda yang tidak baik. Aku ini khawatir sama Mei. Paman Lin. Maksudmu aku mengerti. Jadi Mei tidak pergi. Dia tetap di sini. Aku percaya alasan utamanya adalah ingin menemani Anda. Jadi dia memutuskan untuk tetap di samping Ouyang. Menjadi sekretarisnya, tidak memberitahu Anda. Karena takut Anda terlalu khawatir. Menurut yang tahu, mereka sedang mengerjakan sebuah proyek. Proyek ini cukup penting. Jadi tekanan mereka sangat besar. Karena mereka bilang sedang lembur. Pasti sedang bekerja, tidak ada hal lain. Tentang ini, Paman tidak perlu khawatir. Kalau bicara tentang Ouyang, jangan lihat dia biasanya tidak bisa diandalkan. Tapi dia, dalam melakukan sesuatu dan menjadi orang, punya prinsip sendiri. Yang unik. Xiaoya putus dengan Xiao Zhe. Memang cukup disayangkan. Tentu saja, aku tidak bisa menghalangi ini. Aku hanya berharap Syria
di masa depan bisa menemukan seseorang yang tulus. Tidak perlu kaya raya, hanya berharap dia aman dan bahagia. Tapi lihat sekarang. Aku takut dia dengan Ouyang ini. Tidak jelas. Laki-laki dan perempuan setiap hari bersama, takut lama-lama timbul perasaan. Kalau seandainya terjadi sesuatu di antara mereka, aku benar-benar tidak berani membayangkan. Paman Lin. Aman dan bahagia. Dan kaya raya, kadang-kadang tidak bertentangan. Meia adalah putri Anda. Sekarang Lin Meia sudah dewasa. Dia akan punya penilaian sendiri dalam melakukan apapun. Dan keputusannya sendiri, sebagai ayah. Aku rasa Anda harus percaya sepenuhnya padanya. Kalau bicara tentang Ouyang, mungkin pemahaman Anda tentang dia hanya berdasarkan berita-berita di internet, yang sepertinya tidak bisa diandalkan. Tapi sebagai teman baiknya, selama bertahun-tahun, aku menilai dia secara objektif. Dalam hal perasaan, Ouyang adalah orang yang sangat setia. Damn. Pisahnya Chen She dan Lin Meia, saya yakin, itu pasti bukan karena Ouyang. Bukan juga kesalahan Lin Meia. Mungkin itu kesalahan Chen She. Jadi dalam hal ini, Meia adalah korban. Di saat yang krusial ini, kamu bilang, sebagai ayah, kamu harus lebih memahami dia. Lebih peduli padanya. Harus membantunya agar dia bisa segera keluar dari hubungan yang gagal ini. Jadi menurut saya, sekarang membuatnya bekerja justru adalah hal yang baik. Biarkan perhatiannya teralihkan. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mungkin keadaannya akan lebih baik. McCandla. Saya sudah sampai di rumah. Kenapa kamu masih mengikuti saya? Lidong sudah memerintahkan. Saya harus melihat kamu masuk ke dalam rumah, baru bisa pergi. Kalau begitu, lihatlah. Ada apa? Nafsu makan tidak baik? Atau masih khawatir tentang acara peluncuran? Tidak menyangka dia benar-benar mengeluarkan sebuah rencana. Ini kesalahan saya yang tidak mempertimbangkan dengan matang. Tapi tidak apa-apa, yang penting adalah saat pelaksanaannya. Mantan pacarmu itu. Lin Meia, sebenarnya dia seperti apa sih? Kenapa tiba-tiba bertanya ini? Ouyang tidak pernah karena wanita manapun bersikap begitu keras terhadap saya. Lin Meia tidak biasa. Saya benar-benar penasaran, wanita seperti apa dia sebenarnya. Kita tidak usah membicarakan ini dulu. Yang paling penting sekarang adalah acara peluncuran. Begitu Ouyang berhasil mengadakan acara peluncuran, ayahmu punya alasan untuk membuatnya masuk ke dewan direksi dengan lancar. Nanti situasimu akan lebih pasif. Tapi kamu tenang saja. Saya tidak akan membiarkannya berhasil.
Kamu benar-benar gadis yang jahat. Saya dipermalukan. Untukmu, saya rela mengabaikan segalanya, meninggalkan seluruh dunia. Tidak. Kamu benar-benar gadis yang jahat. Baiklah, Bos Su. Terima kasih. Nona Su, Anda bisa naik sekarang. Terima kasih. Tolong bantu saya untuk menggeser kartu. Saya ingin masuk. Terima kasih. Kamu cari siapa? Saya cari Ouyang dari grup O. Sekarang sudah jam pulang, tidak diizinkan masuk. Saya adalah tunangan Ouyang. Nama saya Li Weiwei. Dengar jelas. Kalau kamu tidak dengar jelas, saya bisa ulangi sekali lagi. Nama saya Li Weiwei. Saya adalah tunangan Ouyang. Kalau hari ini kamu tidak membiarkan saya masuk pintu ini, percaya tidak percaya besok saya akan membuat kamu melepas baju dan pergi. Saya percaya. Tapi gedung ini punya aturan, jam pulang tidak diizinkan masuk. Jika Anda memang ingin masuk, tolong telepon Bos U. Setelah mendapat pemberitahuan, kami akan membiarkan Anda masuk. Saya tidak punya ponsel. Saya bilang, jangan lihat saya dengan tatapan seperti itu. Kenapa saya tidak punya ponsel? Tidak perlu menjelaskan kepada kamu, kan? Saya pinjamkan ponsel saya. Terima kasih. Kamu Li Weiwei, kan? Adiknya Li Dong. Jah? Benarkah itu kamu? Benar saya, asli. Kamu kenal saya? Jika kamu benar-benar Li Weiwei yang saya dengar, yang Li Weiwei itu, maka ponsel ini benar-benar tidak bisa saya pinjamkan. Apa maksudmu? Ya, maksud saya adalah kamu. Kamu dengarkan baik-baik. Lin Mei adalah teman baik saya. Saya dengar di sini. Kamu menyiram makanan ke tubuhnya dan menghinanya, benar kan? Orang itu kamu ya? Kenapa? Saya kenapa? Kamu mau apa? Kamu pikir saya juga akan menyiram kamu? Tenang, saya tidak akan menyiram kamu. Ouyang makan apa? Kamu dengarkan baik-baik. Nama saya Susi. Ayah saya adalah Su Hongshan. Saya dengar grup Li kamu sedang merencanakan proyek akuisisi Pulau Rusa dan akan bekerja sama dengan perusahaan Dana. Kebetulan ayah saya adalah pemegang saham terbesar dari perusahaan Dana yang ingin bekerja sama dengan kakakmu. Hanya dengan satu kata darinya, bisa membuat proyek keluarga kamu gagal. Jadi untuk masa depan keluargamu, aku sarankan kamu lebih baik bersikap baik. Dan jika aku dengar lagi kamu mengganggu Lin Mei, aku akan membuat ayahku selalu mengincar bisnis keluargamu. Li Weiwei, kamu dengarkan baik-baik. Ada orang di luar orang, ada langit di luar langit. Bukan berarti punya uang bisa berbuat semaumu. Punya uang bukan hal yang hebat. Sampai jumpa. Lihat apa sih? Punya uang hebat ya? Susi Yu. Aku ingat kamu. Dasar bajingan, tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan membuat kamu dan Lin Mei tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana? Kamu sudah hitung. Nggak kuat. Kelaparan sampai mataku jadi rabun. Aku baru pertama kali dengar orang bilang bisa matanya rabun karena kelaparan. Aku benar-benar rabun, aku nggak bisa lihat apa-apa, aku mau makan. 532. Kamu nggak bisa jauhkan matamu dari komputer. Pesananmu sudah sampai. Siu, bagus banget. Aku hampir mati kelaparan. Siu, kamu akhirnya datang, kamu nggak tahu. Kalau kamu nggak datang, mungkin ada orang yang bakal buta karena kelaparan. Semua makanan favoritku.
Pelan-pelan, belum pernah makan ya. Aku hampir mati kelaparan. Wah, Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal nggak muntah aja. Kenapa pergelangan tanganmu? kelaparan? Sampai nggak bisa pegang kotak makan. Kelaparan? Kenapa nggak cepat-cepat makan? Sumpit. Siu, kenapa kamu lama sekali naik? Apa tempatnya susah dicari? Nggak, aku baru ketemu seseorang, jadi agak terlambat. Coba tebak aku ketemu siapa? Siapa? Li Weiwei. Benarkah? Langsung aku bikin dia diam. Hebat. Dia selalu kayak belum hidup. Gimana kamu bisa bikin dia diam? Kalau kamu traktir aku makan, aku kasih tahu. Nggak masalah. Enak banget. Kenapa pergelangan tanganmu? Apakah kamu terluka waktu memukul Chen Zhe kemarin? Bercanda? Mana mungkin aku terluka? Siu. Dia benar, kamu tidak tahu. Ouyang punya satu keahlian, dia sangat tahan dipukul. Dipukul berkali-kali pun tidak mati. Makan saja tidak bisa membuatmu diam ya? Makan sendiri saja. Mau makan atau tidak? Sudah, kalian berdua jangan berantem lagi. Aku benar-benar merasa kamu harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Röntgen saja biar tenang. Tidak apa-apa. Ini mungkin cuma keseleo. Beberapa hari lagi akan sembuh. Aku punya pengalaman. Tidak bisa begitu. Aku pernah keseleo kaki, awalnya merasa tidak apa-apa. Tapi semakin lama semakin bengkak, sampai ke rumah sakit dokter bilang padaku. Kalau aku datang lebih awal, tidak akan sampai seperti ini. Cedera otot dan tulang butuh waktu 100 hari. Pekerjaan kalian berdua sedang di tahap kritis. Bagaimana kalau di saat kritis malah gagal? Bukannya kamu masih mau bertinju? Baiklah. Kita makan dulu ya. Habis makan kita langsung ke rumah sakit. Cedera jaringan lunak. Para? Tidak parah, ringan, biasa saja. Istirahat 1-2 bulan bisa sembuh. Tidak perlu sampai segitu lama kan? Karena ini di pergelangan tangan, bagian yang mudah bergerak. Jadi aku sarankan kamu pakai penyangga. Akan lebih cepat sembuh. Cuma luka kecil begini, pakai penyangga lagi. Perlukah? Perlu. Kalian berdua puas sudah membuatku seperti ini? Dokter bilang begitu akan lebih cepat sembuh. Iya, kamu tenang saja jadi pasien, istirahat yang baik. Ouyang, tentang pekerjaan jangan khawatir. Sekretaris Lin akan membantuku. Kalian berdua seharusnya jadi pasangan komedian. Benarkah? Aku juga merasa begitu. Siu, tadi kamu ke kantor. Bawa banyak makanan kami, kamu berikan? Masih bisa makan lagi? Ouyang, tentang perempuan ini. Kamu benar-benar tidak mengerti sebesar apa langit. Perut kami perempuan juga sebesar itu, benar kan Siu? Benar. Sebenarnya, aku tidak mau pulang, di rumah sendirian terlalu sepi. Aku ingin lebih lama bersama Mia dan kamu. Kedua, aku ingin mencoba mie rebus panggang yang selalu disebut-sebut Mia di Prancis. Dan ada kepiting yang dimasak ayahnya. Sekarang, saya sudah mencoba sate dan ramen. Kapan saya bisa mencoba kepiting yang dimasak ayahmu? Kapan saja, asalkan perutmu benar-benar sebesar langit. Sekarang juga saya bisa membawamu pulang. Biarkan ayahku menggoreng kepiting untukmu. Baiklah, kita putuskan malam ini ke rumahmu. Sempurna. Kalian berdua benar-benar menganggap saya sebagai hiasan, minum tanpa mengajak saya. Dan juga, kalian berdua benar-benar hebat, saya hanya terluka sedikit. Membuat saya seperti ini, bagaimana saya bisa bertemu dengan rekan-rekan di kantor? Bagaimana saya bisa bertemu orang dengan keadaan seperti ini? Sangat bodoh. Bodoh? Segera saya akan membuatmu tidak bodoh. Bawa lenganmu ke sini. Untuk apa? Cepatlah. Tenang, jangan terburu-buru. Cepat bawa lenganmu ke sini. Pelankan. Bukan kamu. Ini, Apa ini? Jangan bergerak. apa yang kamu gambar? Berhenti menggambar, bisakah? Kamu yang lakukan. Apa ini?
Angkat lebih tinggi, angkat lebih tinggi. Lin Mei, di sini. Bagaimana, Ouyang? Sekarang tidak bodoh lagi, kan? Lin Mei Susiu pernah ke sini. Baiklah, untuk lengan saya yang lucu ini. Untuk kalian berdua yang berwisata di lengan saya. Mari kita minum bersama. Ayo, bersulang. Ouyang. Kemari. Ayah, kamu belum tidur? Lagi-lagi membuat masalah di luar? Tidak ada masalah, saya hanya tidak sengaja terkilir, tidak apa-apa. Lihat dirimu. Seperti apa ini? Benar-benar tidak apa-apa, saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Ouyang. Sekarang ini waktunya. Waktu paling kritis dalam proyek yang kamu tangani, tapi kamu setiap hari keluar, berperang, membuat masalah. Saya pikir kamu sudah berkembang. Jadinya gimana? Kamu tetap aja gak bisa berubah, ya? Iya, aku memang gak bisa berubah. Kalau gitu, biarin aja aku hancur di sini. Kamu bilang apa? Ulangin lagi. Aku capek. Pulang tidur, kamu juga istirahat ya.